Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini yang sejuk, diguyur hujan tapi kita tetap bersemangat. Saya kira itulah barakah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hujan itu pertanda rezeki. Dan salam salawat bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah Pak Musamin, ya, Pak Musamin, Pak Ojo, yang telah berinisiasi dengan sangat luar biasa. Terus terang saya tidak pernah mendapat sambutan seperti ini, dan tentunya ini menambah semangat kami dengan Ical untuk membawakan aspirasi tak semua untuk bagaimana masa depan baru 2 kali tambah baik kita wujudkan sama-sama. Saya dengan Ical sebenarnya itu hanya bagaimana bisa membawakan aspirasi tak secara utuh, walaupun memang tentunya di dalam proses politik ini tidak segampang yang dibayangkan orang. Kemarin kami mendapat black campaign yang luar biasa, bertubi-tubi. Mulai dari hari Senin, acara buka puasa kami selama 3 hari dalam jadwal yang memang telah ditentukan, misalnya dengan partai, dengan tim, dengan beberapa komunitas yang kita atur, itu disusupi hampir 1.000 orang. Mereka membuat undangan palsu, karena saya bilang biar berapa banyak orang pun layani. Alhamdulillah terlayani. Alhasil tidak mempan, hari Kamis dia buatkan undangan, itu luar biasa. Dia undang panti asuhan, dia undang seluruh masjid, dia undang seluruh Karang Taruna, seolah-olah saya mengundang. Nama saya, gambar saya lengkap. Dia mengundang ke Wong Solo, kemudian dia bikinkan voucher 100.000, masing-masing 300, artinya satu orang bisa ditukar dengan 300.000. Maka berbondong-bondonglah orang tadi kemarin. Nah, saya mendapatkan itu, kemudian saya lapor polisi, dan dia punya skenario adalah pada saatnya konsentrasi massa begitu besar, tidak tertangani dengan baik, dia bakarlah gedung itu, kemudian dia mengatasnamakan DP. Nah, ini permainan sangat kotor, sangat kotor. Tapi alhamdulillah kami selalu bersandar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah melindungi kita sehingga ini bisa ketahuan sejak awal, dan pihak kepolisian langsung turun tangan dengan kejadian itu. Dan saya meminta tim untuk mengintai 4 tempat yang dijadikan undangan. Jadi 4 tempat itu Wong Solo, Masjid Terapung, Karebo Siling, dan Gerabena. Dan di tempat saya sekitar 200 orang yang menukar kupon dengan uang. Nah, inilah cara-cara, padahal ini bulan Ramadan, saatnya kita berzikir. Ini justru saatnya kita silaturahim diperkuat. Ini justru bagaimana mengeksploitasi orang. Kasihan majelis taklim yang sudah tua-tua, kasihan panti asuhan, ya kasihan yatim piatu dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan cara seperti itu. Tetapi secara positive thinking, inilah tandanya bahwa pasangan dia memang menurut survei adalah pasangan yang sementara menjadi pasangan terkuat dalam survei. Nah, ini tentunya dari hasil survei yang ada tidak lain adalah dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Marilah kita, memang sayangnya masih 2 putaran. Kita butuh lagi sedikit nilai, sedikit dukungan lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh keluarga, terutama BTP secara keseluruhan, dimulai dari Blok M ini. Jika orang BTP saja kompak, insya Allah saya kira 1 putaran kita bisa memenangkan pertandingan ini. Memenangkan pemilu kada ini bukan hanya memenangkan DP atau pasangan dia jadi wali kota dan wakil wali kota, bukan, tapi memenangkan masa depan baru 2 kali tambah baik. Untuk siapa? Untuk kita semua.
Nah, tentunya perjuangan ini marilah kita sama-sama bagaimana tiap hari. Satu mau kita yakinkan orang tiap hari, sekarang sisa 40 hari lah efektif. Ya berarti kalau satu orang dapat 40 orang, kalau satu hari kita bisa yakinkan orang, saya kira insya Allah kita bisa mewujudkan masa depan baru 2 kali tambah baik. Hadirin hadirat yang saya hormati, di dalam puasa Ramadan ini memberi pelajaran bagi kita. Satu pelajaran yang kadang-kadang tidak terbaca oleh kita, yaitu perubahan. Kenapa? Seharusnya puasa hari ini atau puasa kali ini lebih baik dari puasa yang kemarin. Puasa hari ini bukan berarti puasa yang lalu datang kembali, tidak. Puasa yang lalu sudah loading dia, mau loading semua amal dan dia sudah pergi. Puasa hari ini sedang meloading, sedang mengangkut amal-amal kita. Dan satu Syawal dia berlayar, tidak akan pernah kembali. Nah, tentunya amal-amal kita yang dimuat ini harus tambah baik daripada amal yang sebelumnya. Hadis Nabi mengatakan, berugilah satu kaum jika hari ini sama seperti kemarin. Beruntunglah satu kaum jika hari ini lebih baik dari kemarin. Atau celakalah satu kaum kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Insya Allah keberlanjutan tambah baik, keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan perubahan, insya Allah akan tercapai. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dia datang itu untuk siapa? Untuk kita. Dan insya Allah kalau dia menang, semua senang. Insya Allah. Masih ada lagi? Oh, baik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Black Campaign yang berikutnya adalah menyangkut sentimen etnik. Ini dia sekarang kobarkan semua itu. Saya ini lahir di Makassar, hidup di Makassar, puntintongan di Makassar, di Lorong. Naskahnya anak lorong dong, anak lorong kan. Di internet dia bilang, Pak Dhani jujur dong, jangan mengaku bahwa bukan anak lorong. Kenapa ada pengakuan bukan anak lorong? Ada tuh, rupanya sekarang orang mau jadi anak lorong, yang lain semua mau jadi anak lorong. Hampir di semua visi-visi yang dimiliki calon lain banyak mencontoh dari visi kami. Contoh, Motogi ikut tentang DPKR, padahal baru dia ikut 80.000 kartu DPKR sedang menuju kemari. 80.000 yang dari melengkapi 30.000 yang ada sekarang. Orang sekarang berlomba-lomba mau bikin seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bulan lalu saja 2.000 kunjungan ke rumah, 2.000 komplek apa yang dilayani ke rumah kita. Nah, inilah bukti bahwasanya apa yang kita buat itu bukan janji, tetapi suatu program yang kita laksanakan, dan beberapa program kita sudah laksanakan sekarang ini. Ada ide yang sudah kita luncurkan tentang BLSM dan Raskin, yaitu di kemudian hari insya Allah kalau kita menang, sampah bisa kita tukar dengan beras. Artinya orang sambil membersihkan dapat lagi beras. Jadi di kemudian hari orang akan punya pertengkaran soal sampah. Sampahku ini kan, bukan sampahmu. Ya. Sekarang disuruh sampah kita sorong ke sampahnya orang. Sekarang tidak, insya Allah ke kemudian hari. Jadi kalau kita menelantarkan sampah sama dengan menelantarkan beras. Artinya persoalan Raskin selesai, persoalan sampah selesai. Banyak hal-hal baru, ya. Banyak hal-hal baru, ada 99 program baru. Orang bicara tentang ya Jamkesda, Jamkesmas, betul gratis, tetapi gratis terbatas. Kalau orang sakit ke rumah sakit tetap ada ongkosnya. Tapi kalau kami adalah tim dokter, tim kesehatan datang ke rumah jam berapapun. Dan sudah jalan nih. Ada punya DPKR di sini? Belum ada punya kartu? Yang punya kartu sudah jalan nih. Sudah jalan. Jadi kartu itu adalah kartu asuransi. Kalau meninggal dapat santunan. Satu di satu rumah dulu, tapi satu rumah itu dilayani kesehatannya 24 jam. Walaupun belum sampai ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit kita belum tanggung.
Nanti insya Allah kalau kita jadi wali kota, baru kita tanggung ke sampai rumah sakit. Jadi kartu ini baru DP, baru down payment, baru panjaran aja. Satu dulu kalau kita menang satu rumah, 1 tahun dulu kalau kita menang 5 tahun. Satu dirawat di rumah, kalau menang kita rawat sampai ke rumah sakit, insya Allah. Tapi walaupun nanti insya Allah mendaftar lagi, tapi kalau saya lihat orang-orang mampu, kasih kesempatan dulu kaum duafa, ya. Kaum duafa kasihan yang banyak, aduh di bawah itu kasihan sekali. Ya. Tapi walaupun ada kartu, saya bilang sama masyarakat yang sudah pegang kartu, walaupun ada nih kartu tak, kalau kita meninggal ada di santunannya, tapi jangan meninggal kurang dulu sebelum tanggal 18 September. Hilang suara ya. Lengkap di pelayanan ambulans, tapi jangan coba. Pengalaman ambulans, pengalaman mau jenazah lengkap mati. Ya, tapi jangan coba bro. Pokoknya kita sehat-sehat semua. Amin. Jamaah ini. Saya kira penutup. Saya kira waktu tidak lama lagi. Dan insya Allah dalam survei kita sudah mendekati titik yang insya Allah bagaimana kita bisa aman untuk menang untuk satu putaran. Kalau sekarang ini, kalau saya perlu laporkan kepada Bapak Ibu, kalau kita lawan incumbent, posisi terakhir kalau sekarang, tapi 2 putaran, kita 38, incumbent 33. Kalau kita lawan yang satunya, yang maksudnya yang sangat berambisi ini, kita 42, 44, dia 26. Survei yang saya pakai adalah Saiful Mujani dan Denny DA. Biasanya dua-dua ini tidak bisa berangkat, tapi dua-dua yang terbaik kita pakai. Kenapa kita pakai itu? Karena saya tidak ingin pakai siriki, saya tidak ingin sia-siakan amanah tak. Saya dengan Dai Ical selalu memegang janji untuk bagaimana amanah yang kita bawa untuk berjuang ke depan supaya insya Allah kita memenangkan aspirasi kita semua. Sebagai penutup, saya kira insya Allah jamaah berbuka puasa ini insya Allah mendapat barakah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di puasa Ramadan ini kita semua kembali menjadi orang-orang yang muttaqi sebagai pemenang dalam bulan Ramadan ini. Saya kira begitulah penyampaian kami. Terima kasih atas semuanya. Wabil khusus kepada tuan rumah. Mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.